A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas karyat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya yang setia hingga akhir zaman. Bu. Bu. Keadaannya gimana, sehat? Bu. Saya nanya boleh? Boleh ya Bu. Kalau misalnya dapat kesulitan, nggak cuman sekali, dapatnya 2 kali, kadang 3 kali, berat banget. Ada nggak kalanya perasaan pengen nyerah? Mau jawab takut salah. Dibawa pengen nyerah takut salah, dibilang nggak nyerah takut beneran diuji. Ya, tapi ada kalanya sebagai manusia ngerasa nyerah. Betul apa betul Bu? Kayaknya nggak kuat. Betul apa betul? Tapi begitu kita bilang nyerah dan kita doa minta sama Allah, ternyata kita kuat. Karena Allah nggak mungkin nguji hambanya melebihi batas kemampuan hambanya. Ya, karena itu hari ini kita akan bicara Bu mengenai bagaimana kita sebagai seorang hamba harus total berserah diri kepada Allah. Apapun kesulitan yang dihadapi harus yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Cuman ada caranya ya. Bagaimana memaknainya? Hadir bersama kita guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Baik, sehat? Sehat walafiat. Apalagi lihat emak-emak seger-seger. Ya Allah. Ustaz, tadi kita udah lihat hari ini kita ngebahas tentang surah Al-Hadid ya kalau nggak salah ya Ustaz ya. Dimana di surah Al-Hadid itu banyak mengingatkan kita khususnya tadi yang dibaca adalah ayat 20-21. Nah untuk itu supaya kita bisa pas dalam memaknai terjemahannya ya kira-kira apa yang bisa kita gali dan kita kaji dari surah Al-Hadid ayat 20 dan 21 tersebut. Silahkan Ustaz Fadl. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Boleh kita tenangin hati dengan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Betul yang Bang David bilang tadi, nuntut ilmu, thalabul ilmi, yang penting bagaimana niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ibu datang ke sini niatnya mau dengerin ceramahnya apa mau lihat ustadznya? Dua-duanya. Mau lihat Bang David juga kali ya. Baik, kita simak dulu ayat tadi yang udah dibaca. Ini nama surat ya surat Al-Hadid, surat ke-57, ayat ke-20. Enggak semua ayat kita baca, apa yang mau kita bahas aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad. Saya baca terjemahnya Ibu ya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan ini hanyalah permainan, hanya permainan. Dan senda gurauan, tahu senda gurauan Bu? Cuman sesaat,
candaan sebentar, nggak ada yang lama, nggak ada yang selamanya. Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak juga keturunan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah juga sudah menegaskan di salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu, pasti ujungnya apa nih? Inna lillahi wa inna. Ujungnya doang yang apal ya. Ini yang paling apal berarti yang tinggalnya sebelah kuburan nih. Paling sering baca ya. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan nih buat kita nih sebagai hamba-hamba yang lemah. Walanabluwannakum adalah mutaukid di situ yang artinya wahai manusia, siapapun kalian, laki-laki, perempuan, presiden, tukang sarden, masinis, artis, direktur, kondektur, pokoknya yang namanya manusia, kata Allah pasti akan diuji. Bahasa lain begini, karena kita udah jadi manusia, qadarullah, maka harus siap diuji. Kalau nggak siap diuji, jangan jadi manusia. Ya. Karena kita manusia, jadi Allah udah kasih bocoran, udah di-spill sama Allah. Paham spill nenek-nenek, spill? Dibocorin. Udah dibocorin. Manusia pasti akan aku uji, ujiannya banyak. Yang lagi usaha bangkrut. Rumah tangga diuji. Yang punya jabatan Allah uji. Tapi kata Allah satu, apapun bentuk ujiannya, seberat apapun, kunci jawabannya Allah kasih. Tuh, gimana Allah nggak baik? Udah diuji sama Allah, dibocorin, dikasih kunci jawaban. Apa kunci jawabannya? Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bu, saya punya yel-yel khusus, nggak apa-apa ya Bang David ya, boleh, gak biar apa-apa. semangat. Kalau saya panggil Bu, Ibu jawab yes. Tangannya mana coba angkat. Yes. Bu, yes. Bu, yes, yes. Ntar kalau saya gini, Ibu, yes. Oke. Siap ya, siap ya. Oke, biar semangat. Bu, yes. Bu, yes, yes. Ibu, yes. Bukan main. Nih gara-gara sebotol minuman kayaknya nih. Jadi wabasyiris sabirin, kita Bu kalau pengen deket banget Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Oke, setiap kita diuji sama nggak ujiannya? Nah beda, ada yang diuji dari anak-anaknya, ada yang diuji dari suaminya. Ya Allah, suami saya Pak Ustadz 2 lebaran 2 puasa nggak pulang-pulang Pak Ustadz. Kemana? Bang Toib. Ada yang diuji dari materinya, ekonominya. Betul nggak Bu? Satu apa? Sabar. Nah, Ustadz bagaimana cara menata hati ketika kita diuji, pasrah sama Allah? Ingat ada ujian, ada teguran, ada hukuman. Kita hafalin dulu. Ujian, teguran, hukuman. Ujian bahasa Arabnya imtihanan. Contoh, ini satu kampung nih Bu, satu kecamatan, banjir. Wah, rumah semua kelelep pokoknya dah. Udah gak ada yang nyisa. Saya tanya, itu yang kebanjiran, ada gak orang soleh? Ada. Ada gak orang baik? Ada. Ngaji rajin, puasa sunnah gak pernah putus. Tahajud, saking rajinnya Bu, zuhur 6 rakaat. Wah loh, rajin banget. Rajin banget. Cuma 4 jadi 6. Kebablasan itu ya. Ini orang rajin banget ya Allah. Sama tetangga baik. Ini orang gak pernah julid. Bukan orang yang minal kepoin wal julitin wal nyinyirin. Enggak. Sama tetangga peduli banget. Ini orang baik, orang soleh. Rumahnya kebanjiran. Hilang semua barangnya.
Maka yang seperti ini musibahnya jadi imtihanan, ujian. Kalau ada orang baik diuji sama Allah dapat musibah itu ujian. Ada orang setengah baik, paham? Sholat terus, sholat rajin, ngomongin orang juga rajin. Tahajud rajin, ngambilin duit laki juga rajin. Ada di sini orangnya? Ada. Kita colok matanya yuk. Pokoknya berbuat baik rajin, pahala getol, ngaji kemana-mana seragaman. Tapi nggak lepas dari gibah dan fitnah. Rumahnya kebanjiran juga. Jangan kepedean ini ujian, itu teguran. Paham? Paham. Kalau ujian kan orang baik. Namanya orang baik mau diuji, kelasnya mau diangkat Bu. Ibu dulu sekolah, bisa naik kelas kalau nggak ujian? Agak. Ujian dulu baru naik kelas. Skripsi dulu, sidang baru wisuda. Nah kalau orang setengah baik, jangan kepedean itu ujian. Itu teguran. Supaya benar-benar ninggalin keburukan, hijrah. Nggak cuma hijrah, taubat, taubatan nasuha. Karena gini Bu, yang namanya orang berhijrah itu dia belum tentu bertaubat. Makanya jangan heran kalau banyak lihat orang yang udah hijrah, balik ke setelan awal. Paham nggak? Ya, ya. Misalnya ada yang udah pakai kerudung, cakep. Gara-gara pisah sama lakinya ngablak lagi. Banyak. Tapi kalau orang taubat, itu betul-betul taubat lillahi ta'ala. Yang ketiga, ujian udah, teguran udah. Ada orang yang hidupnya bader banget Bu. Sedekah, kagak pernah. Sholat, ninggalin. Sama tetangga, julid. Senang lihat orang lain, susah lihat orang lain, seneng. Tetangga ganti mobil, dia ganti penyakit. Ganti penyakit. Pokoknya ini orang isinya rugi aja udah, berbuat dosa terus, nggak pernah ada baiknya. Banjir juga sama, orang tinggal se-RT sama orang baik tadi. Itu namanya hukuman. Down payment. Kenapa? DP. Persekot, panjer. Supaya apa? Supaya itu jadi jeweran. Bukan cuma teguran, hukuman kata Allah. Yuk balik kepadaku yuk. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jangan bikin dosa mulu. Kata Allah fa'aina tadhhabun. Lo mau kemana? Hidup sementara. Disombongin juga nggak ada yang dibawa mati. Betul nggak Bu? Jadi kalau ibu lagi dapat tragedi, ibu lagi dapat musibah, yang paling benar kata Allah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tanya diri sendiri, ini ujian, ini teguran, apa ini hukuman? Faham ya? Gini, mengaji, dulunya kan Wali Songo datang bawa Islam ke tanah Jawa. Bahasa aslinya kan mengkaji. Orang Jawa nggak bisa bilang ka, jadi yang mengaji, lama-lama jadi ngaji. Sama, orang tua kita dulu nih di Jawa kan nggak bisa bilang huruf H. Makanya Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Orang dulu nggak bisa bilang ain jadi eng. Maka bacanya Alhamdulillahirabbil. Nah, itu paham udah. Makanya mengaji itu aslinya mengkaji. Mengkaji apa yang paling susah? Mengkaji diri sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Bu. Tadi udah dijelasin. Jadi ada 3 Bu. Kalau dalam satu tempat ya misalnya contoh doang ya. Ada musibah semuanya kena. Buat orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang baik namanya itu adalah ujian. Buat orang yang sholat rajin, ngomongin orang rajin ya. Amal soleh rajin, maksiat rajin namanya adalah teguran. Buat orang yang benar-benar gak pernah sholat, demen yang ngelakuin maksiat, namanya DP. Pinter Down nih. payment, ya Bu ya. David, besok jadi ustazah semua. Iya kayaknya udah ini. Ustadz, nah kalau misalnya Ustadz,
dalam kehidupan nih Bu ya, kan kalau tadi musibah. Nah kalau misalnya kita ngalamin sakit gitu Ustadz. Nah, apakah sakit itu bisa jadi ketiga hal itu tadi? Artinya bisa jadi ini ujian, bisa jadi ini teguran, atau bisa jadi down payment. Hukuman awal di dunia sebelum di akhirat. Artinya Allah Betul. kan gak langsung hukum Bu. Ya artinya udah dijewernya ini kasih dulu deh. Iya. Masih sedikit dulu nih. Yang mana kita nyikapinnya seperti apa? Misalnya Betul. udah sakit gak sembuh-sembuh, sakitnya panjang banget. Apa kita nyikapin hal tersebut? Baik, bismillah. Emang ngomongin sakit gimana pun sakit itu qadarullah. Betul ya Bu? Tapi ada pepatah Arab yang bilang gini, al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada ngobatin. Betul, sakit itu ya penghapus dosa. Maka sebaik-baiknya seorang manusia dan sangat beruntung, sebelum dia menghadapi kematian, Allah udah kasih sakit. Karena sakit itu bagian dari menggugurkan dosa-dosa kita. Yang sering kita lupa akarnya dulu. Akar kita sakit itu apa? Ada penelitian Bu. Ya. Sebagian besar kita itu sakit karena nggak bisa menata pikiran dan hati. Betul ya? Betul. Pikiran jendela menuju hati. Kita kalau udah mikir sama orang lain jelek, semuanya jadi jelek Bu. Badan akhirnya jadi pada sakit. Supaya kita nggak banyak kena penyakit, maka kita kudu banyak didoain orang. Kuncinya supaya didoain orang, ibu harus nyenengin banyak orang. Ibu nyenengin orang nih, atau ibu disenengin sama suami dah. Pulang dari sini nih nggak tahu ngapa ya, petir kagak, geledek kagak. Tiba-tiba laki ngejebretin duit 15 juta, jebret. Walaupun cuma ngimpi. Ibu yang nerima duit 15 juta, tuh suami ibu doain apa ibu sumpahin? Wah, ada lakinya bagi duit ibu sumpahin. Ya Allah bang, mudah-mudahan abang disambar mikrolet bang ya. Pasti ibu doain, artinya bisa jadi selama ini kita banyak sakit karena kurang sedekah. Ibu terlalu pelit, terlalu begini, orang terlalu begini akhirnya takut diambil sama orang lain. Betul nggak? Maka di hati nggak boleh ada dunia, di hati cuma ada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Jadi kalau orang lagi sakit yang paling benar introspeksi diri sendiri. Ya Allah, mungkin selama ini pikiran saya terlalu jelek sama orang. Gini dah, orang gila, atau orang gila Bu? Kan makannya dari mana aja, Bung David ya? Mungut dari tempat sampah, sisaan warteg, sisaan rumah makan Padang. Makannya jorok, jember kata orang Betawi. Ada orang gila masuk UGD rumah sakit. Agak ada. Kenapa? Nggak ada pikirannya. Makanya ibu kalau mau sehat, nah pada gila dah. Maksudnya bukan pada gila, jangan banyak-banyak kepikiran. Dikit sama anak, kecewa, pikirin. Kalau udah kecewa, sakit hati, paling bener ala bizikrillah tatmainnul qulub. Cuma dengan mengingat Allah. Dosa ketika Allah hapus dalam bentuk sakit, nggak usah banyak nyalahin orang lain. Ya. Ya Allah, ini mungkin banyak salah saya. Banyakin sedekah, perbaikin sholat, yang punya suami minta maaf sama suami. Bisa jadi sakit hati suami itu yang bikin badan kita jadi pada sakit. Dia diem aja sebenarnya karena takut bininya cerewet. Ini kayaknya curcol nih Ustadz. Curcol. Saya sih nyampein curhatannya Bang David aja. Lempar bola lagi ke saya. Baik, makasih banyak Ustadz. Siap. Bu, banyak yang akan kita bahas tentang bagaimana kita benar-benar bisa berserah diri kepada Allah dan ridho akan ketentuan Allah. Bagaimana menyikapinya? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.